Oke, 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 udah tidak bergembara. Oke, kita langsung mulai aja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, eh, kira-kira sebagai seorang reviewer dan influencer Pak, kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dibandingkan dengan negara lain? oke. Jadi perkembangan mobil listrik di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Mungkin negara lainnya kita pertepi jadi lingkupnya Asia Tenggara aja ya, biar Boleh. relevan sama tetangga kita. Jadi kalau misalnya dibanding sama tetangga kita di negara-negara Asia Tenggara ya, bisa dibilang perkembangan mobil listrik di Indonesia itu cukup bersaing, terutama sama negara yang selalu eh, kita anggap sebagai saingan terberat dalam industri otomotif Asia Tenggara adalah Thailand. Bisa dibilang kita sangat bersaing. Kenapa? Karena dilihat dari jumlah merek, lalu model yang ditawarkan dan jenis-jenis body type. Jadi mulai ada mobil keluarga, ada SUV dan segala macam itu sudah mulai variatif dan fasilitas juga sudah mulai menjamur ya di mana-mana. Yang paling penting adalah SPKLU dan tingkat penerimaan juga sebenarnya kalau dibanding sama mobil konvensional mungkin belum bisa dibilang baik, tapi dari tahun ke tahun kita bisa lihat trennya cenderung naik. Meskipun tidak signifikan, tapi ada kenaikan. Baik Pak, berarti infiltrasi market di Asia Tenggara udah kelihatan ya Pak kayak gitu? Iya, sudah Oke. kelihatan. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mereview mobil listrik pada umumnya, misalnya dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil atau konvensional? Apakah ada pengalaman yang khusus yang berkesan mungkin kalau saat mereview mobil listrik? Oke, jadi apa yang bikin tertarik sama mobil listrik adalah karena sebelumnya memang nggak pernah mencoba sama sekali. Jadi ambil contoh waktu tahun 2020 dan itu adalah pertama kalinya saya mencoba mobil listrik. Jadi saya benar-benar nggak tahu ini apa yang ingin saya harapkan dari mobil ini. Maksudnya tentu pondasinya sudah ada kan. Kalau kita tahu tenaga listrik kan berarti nggak ada suara dan nggak ada getaran karena baterai dan motor kan memang tidak ada getaran dan tidak ada suara. Tapi waktu itu yang dikhawatirkan adalah ini saya ngisi dayanya di mana ya, di rumah bisa nggak? Di rumah sebenarnya memang bisa tapi tergantung daya rumah kita tuh seberapa. Mungkin kalau misalnya di atas 4.400 itu mungkin cukup, tapi di bawah itu mungkin kita akan agak sedikit kesulitan. Dan waktu itu sendiri jumlah SPKLU bisa dibilang cukup terbatas, tidak sebanyak saat ini. Dan kalau misalnya bisa ditarik garis besarnya, kenapa tertarik mencoba mobil listrik ya itu tadi karena em, kalau lihat industri sudah mulai banyak yang melihat perkembangan teknologi baterai dan motor ini sebagai teknologi penggerak utama dan em, baik lagi sebagai orang yang memang mencoba teknologi baru dalam hal ini mobil listrik, ini adalah hal yang cukup menarik untuk dicoba. Jadi sayang kalau dilewatkan. Baik, berarti sesuatu hal yang baru ya Pak kalau untuk di Iya, review gitu Pak. Karena something iya new, betul. belum ada sebelumnya permainan. Oke, Iya baik betul. Pak. Eh, Selanjutnya menurut Bapak apa yang menjadi daya tarik utama mobil listrik bagi konsumen Indonesia saat ini? Mungkin ada mungkin yang Bapak lihat dari market dari Indonesia mereka tertarik sama mobil listrik seperti bagaimana? Oke, jadi yang menjadi daya tarik mobil listrik bagi customer Indonesia secara general tentu saja running cost yang sangat-sangat terjangkau. Ambillah begini, kalau misalnya mobil bermesin bakar biasa, kalau kita ngisi bensin penuh itu paling sekitar 500.000 lah rata-rata. Sementara kalau mobil listrik, kalau ingin ngecas baterai penuh, paling hanya sekitar 70 sampai 120.000 tergantung kita pakai provider atau SPKLU di mana. Itu satu. Kedua, saya pernah bilang ini beberapa kali, jadi mobil listrik itu cocok buat orang yang nggak ngerti mobil, yang taunya pakai selesai gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak aduh injek koplingnya terus ganti gigi ini ganti gigi itu terus Baik, ini metiknya apa ini metiknya CVT atau apa karena mobil listrik gak punya transmisi jadi orang yang pakai itu nggak perlu pusing soal itu dan perawatan juga jadi nggak perlu misalnya kalau kita terbiasa kayak ganti oli cek busi cek coil cek filter udara cek filter oli segala macam karena mobil listrik nggak punya itu semua jadi yang dicek paling cuma kayak apakah bannya sudah botak atau sudah habis terus uh, minyak remnya bagaimana, air wipernya bagaimana, kampas rem seperti itu. Ya, jadi mungkin perawatan yang lebih minimal dan kalau support dari pemerintah sendiri ya sudah kita ketahui bersama ya maksudnya
Kalau di beberapa daerah tertentu pajaknya jadi lebih ringan, bebas biaya balik nama atau BBN, PPN juga dikurangin dan bebas dari peraturan ganjil genap. Itu Baik, benefitnya. baik sekali ya Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira apakah ada stigma atau persepsi negatif yang Bapak mungkin lihat dari masyarakat terhadap mobil listrik yang sering Bapak temuin nih dalam ulasan atau mungkin interaksi dengan ya, audiens Bapak? Oke, jadi stigma negatif atau mungkin hal-hal yang bikin customer kita itu jaga jarak sama mobil listrik adalah satu, daya tahannya yang masih belum terbukti. Jadi biarpun komponen mobil listrik lebih sedikit daripada mobil biasa, tapi karena ini adalah sifatnya elektronik yang kita nggak tahu kapan dia rusak dan nggak ada tanda-tanda dia mau rusak kapan, ini bikin agak-agak sedikit apa ya? Kita tuh jadi lebih waspada karena kita nggak tahu ini daya tahannya gimana dan biarpun pabriknya tuh berlomba-lomba ngasih garansi yang meyakinkan entah itu 5 tahun, 8 tahun atau bahkan garansi seumur hidup, tetap aja ada sedikit rasa khawatir apakah mobil ini akan seawet yang sudah kita alami bersama mobil bermesin bakar biasa. Lalu kedua itu yang masih menghantui sampai sekarang adalah kalau misalnya amit-amit baterainya sudah habis usia pakainya, masih ada keyakinan kalau misalnya mengganti baterai itu bisa menghabiskan setengah harga mobil. Jadi katakanlah harga mobil mungkin 800 juta, ganti baterai itu 400 juta dan itu masih sedikit mengganggu di pikiran orang-orang yang masih menjaga jarak dengan mobil listrik. Lalu yang ketiga itu soal jarak tempuh yang mungkin agak terbatas. Ya mungkin kalau misalnya menurut beberapa brand di Indonesia, mobil listrik yang bisa menempuh 400 kilometer sekali charge itu dinilai sudah cukup. Jadi kalau lebih dari itu bagus, tapi kalau kurang dari itu dianggap yang hanya untuk perkotaan saja. Dan kendalanya adalah aplikasi pengisian daya di SPKU yang kadang-kadang suka error. Dan ini saya kerap kali alami di aplikasi milik BUMN ya. Jadi dia punya dua aplikasi yang salah satu itu lumayan sering error dan kadang-kadang nggak bisa dipakai. Dan apa lagi ya? Ya itu mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Oh ya dan depresiasi. Jadi kalau beli mobil listrik itu harganya bisa turun separohnya hanya dalam waktu mungkin kurun waktu 1 2 tahun. Jadi misalnya beli tahun ini 800 juta terus dijual tahun depan atau 2 tahun lagi itu udah 400 juta seperti itu. Oh, sangat tinggi ya Pak depresiasinya. Saya baru tahu tentang ini. Oke. Sangat tinggi, sangat tinggi. Berarti penggantian baterai yang mahal, jarak tempuh terbatas atau range anxiety gitu untuk mobilnya, Betul, terus ada komponen yang tidak seawet dengan mobil konvensional, benar ya Pak? Oke. Dan depresiasinya mungkin lebih dari separuh dalam kurun waktu yang singkat, benar? betul. Oke, oke, sip. Saya catat dulu ya Pak. Oke, Iya. selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak cara terbaik dalam meluruskan stigma tersebut? Kira-kira ada mungkin terutama terkait isu seperti kayak keamanan baterai yang Bapak bilang, kayak biaya operasional dan jarak tempuh yang Bapak bilang sebelumnya. Ada kira-kira nggak cara baik dalam meluruskan stigma tersebut dalam masyarakat? Oke, jadi cara baik untuk menghapus atau setidaknya mengurangi stigma tersebut dan beberapa aplikasi sudah menerapkan ya. Contoh satu, uh, beberapa pabrikan berani memberikan beberapa model mobil listrik mereka untuk digunakan sebagai armada taksi. Sebagaimana yang kita tahu kalau taksi itu kan pasti jalan terus tiap hari dan itu secara tidak langsung menguji kekuatan baterai si mobil itu. Jadi katakanlah beberapa provider taksi online kan sudah pakai armada mobil listrik untuk armadanya dan hanya dalam kurun waktu sekitar 2 3 tahun itu mereka sudah menempuh jarak lebih 300.000 kilometer dan dari yang saya dengar itu battery health atau kondisi baterai itu masih berkisar antara 80 sampai 70%. Jadi itu satu hal yang cukup jadi argumen untuk membuktikan bahwa tidak perlu takut akan keawetan baterai mobil listrik kalau memang benar-benar dipakai terus. Lalu kedua ya memang kalau untuk menguji keawetannya seperti saya bilang tadi keawetan atau durability atau mungkin reliability-nya itu masih dipertanyakan kan. Jadi Baik, karena belum se belum setenar mobil biasa ya kita harus nunggu misalnya mobil listrik kan bisa dibilang pertama kali populer itu sekitar tahun 2020-an. Jadi
itu waktu itu pabrikannya ngasih garansi 8 tahun. Jadi kita tunggu waktu 2028 ketika mobil listrik itu sudah habis garansinya, apa yang akan terjadi? Apakah performa baterai turun drastis atau mungkin uh, penggantian baterainya dari dari brand yang menjual mobil itu, atau mungkin ada pihak ketiga yang katakanlah menjual baterai yang speknya lebih baik atau seperti apa. Lalu yang ketiga itu adalah penempatan SPKLU yang strategis, terutama misalnya di jalur-jalur yang sibuk, misalnya jalur tol Cipali atau di Indonesia, karena kendala saat ini adalah nggak semua orang itu rumahnya kuat buat ngecas mobil listrik. Jadi sekalipun pengen punya mobil listrik, ngecasnya mungkin agak repot karena mungkin daya rumahnya kurang kuat atau apa. Karena paling nggak per saat ini orang yang bisa beli mobil listrik itu adalah orang yang kemampuan ekonominya tuh bisa dibilang sudah atas. Jadi mobil listrik tuh mereka beli buat tadi ganjil genap, dan itu buat jadi mobil kedua, ketiga, atau mungkin keempat mereka seperti itu. Jadi itu membuktikan kalau sekarang mobil listrik biarpun harganya sudah murah, ada yang 300-an, 200-an bahkan, tapi yang beli itu masih orang-orang yang bisa dibilang ekonominya udah kalangan mapan seperti itu. Jadi ya emang intinya adalah masih butuh waktu dan pembuktian aja, langkah konkret dari brand dan juga pemerintah yang bisa ngasih keringanan dan fasilitas agar memiliki mobil listrik itu jauh lebih nyaman dan aman. Terima kasih banyak Pak atas Ya, jawabannya. ya, Mungkin ada lagi beberapa Pak, agak panjang sih ini pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak. ya boleh boleh. Menurut Bapak, masyarakat Indonesia kira-kira sudah cukup memahami nggak teknologi mobil listrik? Kalau jika belum, apa yang menjadi kendala utama dalam edukasi dan tentang mobil listrik ini Pak? Oke, jadi tentunya kalau misalnya kita tanya apakah pemahaman masyarakat kita sudah cukup baik mengenai mobil listrik, tentu mungkin bisa dibilang masih perlu waktu lah buat mereka bisa memahami mobil listrik lebih baik lagi. Karena contoh yang paling gampang, kalau misalnya ada mobil listrik ini, mobil listrik itu, selalu ditanya kalau kena banjir gimana. Padahal sebenarnya mobil listrik tuh masih lebih aman-aman aja kena banjir dibandingkan sama mobil biasa, karena baterainya tuh udah dikasih seal atau istilahnya kayak dikasih pelindung lah biar tahan air kan. Kalau misalnya kita bicara elektronik kayak misalnya HP kan ada rating IP67, IP68 dan segala macamnya. Mobil listrik juga sama. Atau kalau misalnya tadi kan soal ketahanan dan mungkin baik lagi realistik pemakaiannya gimana, apa ngecasnya gampang nggak di rumah-rumah sebagian besar orang Indonesia gitu kan. Itu dia. Jadi karena masih ya teknologi baru aja sih, jadi masih pada takut gitu buat nyobain. Pengen mah pengen, cuma saya yakin mereka pengen, tapi mereka takut nggak bisa maintainnya dan malah jadi beban buat mereka. Baik Pak. Berarti mereka hanya tahu secara general dan umum aja ya tentang mobil listrik ini murah, tapi belum Betul, hanya tahu tahu tentang general dan spek. umum saja. Ya. Baik, saya. Oke, untuk selanjutnya Pak, sebagai reviewer, bagaimana Bapak menilai performa dan teknis mobil listrik dibandingkan mobil konvensional? Misalnya ada mungkin dari bagian akselerasi atau mungkin efisiensi energi yang Bapak suka dari mobil listrik, yang Bapak satu poin deh yang Bapak lebih suka dari mobil listrik dari performanya. Oke, jadi yang superior dari mobil listrik dibandingkan dengan mobil bakar ya soal performanya sih pastinya soal akselerasi, mobil listrik akan selalu lebih, secara umum lebih kuat daripada mobil biasa, karena dia tidak perlu misalnya ngatur bukaan gas, nggak perlu ngatur putaran kruk as, nggak perlu ganti gigi. Mobil listrik nggak perlu semua itu, sementara mesin bakar masih butuh, jadi makanya akselerasinya kuat. Tapi untuk kekedapan suara juga bagus, karena nggak ada getaran, nggak ada suara, jadi ya tenang banget di perjalanan gitu. Jadi bisa lebih tenang kalau misalnya pengen perjalanan lebih rileks. Dan apa lagi ya, dan salah satu benefit mobil listrik kan biasanya ada aja mobil listrik yang bisa menjadi sumber energi listrik cadangan buat rumah, atau mungkin misalnya buat aktivitas lain, misalnya bisa buat nyalain TV, uh, mesin pembuat kopi, mungkin konsol game segala macam. Jadi kalau misalnya amit-amit kita kena pemadaman bergilir, mungkin beberapa kegiatan yang membutuhkan listrik itu masih bisa disuplai oleh mobil listrik kita. Tapi ya
Di lain sisi mobil bakar juga masih punya beberapa benefit, misalnya bobot yang lebih ringan karena kalau mobil itu rata-rata beratnya di atas 2 ton, sementara mobil biasa itu lebih ringan. Dan kedua, palingnya untuk saat ini mobil bakar kan untuk mengisi energi masih jauh lebih gampang ya. Maksudnya tinggal datang ke pom bensin, lalu isi bensin, selesai. Ya, Dan benar. kita harap aja bensinnya bukan oplosan ya. Lagi rame-ramenya sih Pak. Benar, aduh, parah banget yang itu Pak. Berarti mobil listrik lebih ringan ya Pak Bang? Atau saya salah Enggak, dengar? mobil listrik lebih berat, mobil listrik Oh, lebih mobil berat. listrik lebih berat. Oh, oke oke oke. Itu sesuatu yang baru yang saya baru dengar. Oke. Ya. Oke, berarti kekeratan suara, akselerasi yang lebih baik. Oke. Selanjutnya ada lagi Pak. Kira-kira pendapat Bapak tentang inovasi teknologi yang baterai yang solid state yang sedang dikembangkan. Apakah ini akan menjadi solusi untuk masalah jarak tempuh dan waktu pengisian daya? Oke, jadi soal solid state battery ya yang dikembangkan oleh beberapa merek, khususnya beberapa merek dari China dan ada juga merek Jepang yang sudah mengembangkan. Jadi uh, dari yang saya baca, mereka memang sudah memecahkan sebagian besar isu yang ada di mobil listrik konvensional. Jadi misalnya seperti pengisian daya lebih cepat, jarak tempuh lebih jauh, performa lebih baik, dan keawetan juga lebih baik. Cuma yang belum saya ketahui dengan pasti adalah bahan apa yang mereka pakai. Apakah mereka menggunakan bahan yang em, bisa didapatkan dengan mudah, atau mungkin mereka menggunakan rare earth magnet, apa, rare earth material atau material tambang yang langka gitu, sehingga mungkin harganya jadi sedikit kurang bersahabat gitu. Tapi baik lagi, kalau misalnya kita bicara apakah solid state battery mempunyai potensi untuk memecahkan segala isu atau mungkin kekurangan di baterai NMC atau LFP yang udah ada sekarang, sepertinya bisa, tapi kita masih harus cari tahu lebih banyak lagi soal ini baterai akan cocok di mobil apa. Lalu kalau misalnya amit-amit ini baterai kena damage, misalnya ada accident atau mungkin kena tusuk paku atau sebagainya, apakah dia gampang terbakar, dan kalaupun terbakar gimana cara memadamkan apinya, karena memadamkan api baterai itu beda sama memadamkan api dari bensin, karena kalau misalnya mobil listrik kebakar atau disiram air itu nggak akan mati, jadi pemadamnya tuh khusus seperti itu. Baik baik. Oke, itu sesuatu yang baru sih Pak saya dengar itu. Oke, Oh, berarti dia kurang reachable mungkin, sama kita belum tahu bagaimana eksperimental yang nanti terjadi kepada mobil-mobil listrik yang menggunakan solid state ya, Pak. Benar ya? iya, karena per saat ini pabrikan yang udah mempunyai teknologi baterai solid state itu baru mau pengen dicoba di mobil hybrid dulu, karena mereka pengen tahu mereka itu bisa di charge apa, siklus charge dan discharge itu berapa kali untuk uji keawetan di mobil hybrid dulu. Nanti kalau misalnya mereka ngerasa oke ini sudah cukup bagus, baru mereka mau lompat ke mobil listrik yang murni. Kira-kira ada nama brand yang mungkin Bapak mungkin saya bisa research untuk yang pakai solid state battery ini yang Bapak mungkin udah pernah lihat? Seingat saya yang kalau dari Jepang tuh ada Toyota sama Nissan, tapi kalau dari China cukup banyak ya, karena harus diakui juga kalau China tuh nomor satu kalau soal baterai, terutama mobil listrik. Cepet ya, lumayan cepet ya mereka kalau nggak adaptif. Iya. Oke, sebagai reviewer, bentar, sebentar masih ada lagi. Bentar, ini Hmm. ngulang pertanyaan. Oh, ya, menurut Bapak, apakah infrastruktur pengisian daya di Indonesia sudah memadai atau tidak? Kayaknya sebenarnya udah menjawab ya tadi, cuma kita coba lebih perdalam. Apakah pengisian daya di Indonesia sudah memadai untuk mendukung adopsi kendaraan listrik secara masif? Jika tidak, Oke, apa jadi yang perlu seperti ditingkatkan? ya, seperti yang saya bilang tadi, beberapa sudah mendukung. Contoh penempatan yang strategis seperti di rest area dan segala macamnya, atau mungkin tempat-tempat publik, dan jenisnya juga sudah lumayan baik ya. Maksudnya ada yang fast charging, ada juga yang normal charging. Tapi eh, sedikit yang kurang adalah mungkin jumlah di rest, jumlah charger yang tersedia. Jadi mungkin di satu rest area cuma ada dua atau tiga, dan kalau misalnya kondisi mudik mendekati sekarang tuh bisa aja tiga-tiganya penuh, jadi harus ngantri seperti itu. Dan kadang-kadang aplikasi suka error terutama pas bayar, jadi kita kita udah pengen bayar nih malah susah gitu, seperti itu. Jadi sudah baik tapi masih ada yang bisa diperbaiki lagi.
Untuk kira-kira ketersediaannya, ada masih problem atau perlu diperbanyakin lagi Pak spot-spotnya? Kalau untuk ketersediaannya palingnya kalau misalnya di Pulau Jawa, Bali itu sudah cukup, tapi tentu melihat juga bagaimana di pulau-pulau lain kayak misalnya kalau Sumatera mungkin Sumatera Utara, lalu Lampung, lalu mungkin kalau di Sulawesi itu Makassar, Palu dan sebagainya. Apakah ada pengguna mobil listrik yang memang membutuhkan SPKLU? Karena biasanya orang yang sudah punya mobil listrik itu rumahnya sudah cukup kuat buat ngecas di rumah. Jadi kalau emang perlu ya dikasih. Tapi baik lagi kalau di Jawa Bali sudah cukup, tapi di pulau lain sepertinya perlu dipertimbangkan juga untuk pemasangan SPKLU umum. Oke, ini lebih ke arah skripsinya lagi Pak ini. Oke, Oke. dari sudut pandang Bapak sebagai reviewer nih, apa yang biasanya menjadi pertimbangan utama konsumen Indonesia sebelum membeli mobil listrik? Oh, sebenarnya udah dimention juga ya tadi. Tapi kita Ya, buat mungkin lebih singkat aja Pak dalam bentuk poin-poin sehingga ini lebih jelas. oke. Jadi kalau untuk konsumen Indonesia biasanya kalau udah kepengen mobil listrik dari awal, mereka itu concern soal pertama jarak tempuh itu penting, terus seberapa cepat ngecasnya. Terus kalau bisa ini dari brand yang mereka udah percaya, tapi sayang kalau brand yang udah bisa punya reputasi dalam hal ini brand Jepang misalnya, mereka cukup agak waspada dan cenderung hati-hati dalam penerapan mobil itu. Jadi lebih ke mobil Korea dan mobil China seperti itu. Lalu mereka lihat apakah SPKLU-nya apa merek ini punya SPKLU sendiri atau enggak seperti itu. Dan contoh kalau merek Korea kan mereka punya beberapa SPKLU yang di branding dengan merek mereka sendiri. Sementara kalau merek China menurut saya seingat saya sih belum ya. Lalu mungkin teknologinya segala macam seperti itu. Oke, Dan fitur-fitur. layanan after sales lupa, maaf. Oke, oke. Ini masuk ke skripsinya Pak. Apakah menurut Bapak media visual seperti buku informatif dapat membantu masyarakat memahami teknologi mobil listrik yang lebih baik dibandingkan media lain seperti video atau artikel online? Media apa, maaf kurang kedengeran. Media, sebentar, saya ulangin pertanyaan. Menurut Bapak, apakah media visual seperti buku informatif yang memiliki visual tentang komponen-komponen mobil dan juga ada pemahaman tentang mobil dapat membantu masyarakat memahami tentang mobil listrik lebih baik dibandingkan media lain seperti video atau artikel online? Kalau media seperti itu tentu saya rasa bisa sangat membantu ya. Bahkan media apapun yang bisa kita gunakan itu akan sangat membantu dalam membuat masyarakat lebih mengenali mobil listrik. Jadi nggak harus mungkin audio visual, nggak harus informasi kayak angka-angka dan grafik-grafik seperti itu. Bahkan informasi simpel seperti berbicara apa lisan aja itu juga udah membantu kita memberi pemahaman yang baik tentang mobil listrik ke lawan bicara kita seperti itu. Jadi apapun bentuk media ya baik secara lisan, tulisan, audiovisual mau mungkin grafik itu sudah akan sangat membantu dan mendukung masyarakat kita untuk mendapat pemahaman yang baik soal mobil listrik. Jadi media audiovisual informasi baik. Oke, baik. Pokoknya tentang informasi dan audiovisual itu sudah cukup ya Pak. Ya. Oke. Oke, jika sebuah buku dirancang untuk menjelaskan cara kerja mobil listrik secara visual, mungkin secara komponen-komponen dijelaskan masing-masing, apa elemen penting yang mungkin Bapak rasa harus dimasukin dalam buku tersebut agar menarik atau mungkin mudah dipahami oleh masyarakat awam? Jika ada sebuah buku yang menjelaskan bagaimana cara kerja sebuah mobil listrik, tentunya biar bisa dipahami masyarakat awam adalah jangan lupa untuk menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat awam. Ambil contoh ketika kita akan menjelaskan mobil listrik tahan banjir. Kita bisa menggunakan istilah teknis seperti sudah sertifikasi IP67 dan IP68. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya ingin masyarakat lebih memahami, misal bisa apa bisa melewati banjir setinggi, ambil contoh yang sering kita pakai, maksudnya selutut orang dewasa, mungkin sepaha orang dewasa Oh, seperti itu. Itu hanya contoh saja seperti itu. mungkin lebih menggunakan bahasa yang mereka pahami ya, pas secara experience base gitu ya. Saling melengkapi. Jadi bahasa yang sering kita dengar itu untuk biar
pembacanya lebih jadi begini ya, lebih paham, tapi bahasa teknis untuk mendukung apa yang kita sampaikan barusan. Kenapa bisa tahan lewat banjir, kenapa bisa seperti ini, jadi seperti itu saling melengkapi. Baik Pak, baik Pak. Berarti lebih user design based gitu ya. Jadi based on Iya. user. Baik, baik. Oke, jika sebuah buku dirancang untuk menjelaskan cara kerja mobil secara visual, kira-kira sorry Pak, ini masih keluar. Sorry. Kira-kira prediksi Bapak tentang masa depan kendaraan listrik di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan, kira-kira apakah Bapak akan melihat peningkatan secara signifikan dalam adopsi EV? Secara prediksi aja Pak. Kalau boleh jujur, sebenarnya lagi agak pesimis. Kenapa? Karena belakangan ini penjualan mobil secara nasional itu lagi turun. Jadi kalau kita biasanya tuh jualan tuh per tahun 1 juta mobil, ini paling sekitar 800.000, 900.000 di tahun 2024 kemarin, dan di tahun ini juga diprediksi akan turun juga. Jadi paling sekitar 800.000, 900.000. Dan di tahun ini bakal ada merek-merek China baru lagi yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Jadi mungkin Mas Brian bisa bayangin juga. Jadi brand makin banyak tapi yang beli lagi turun. Jadi mau berdarah-darah, apa persaingannya, kalau kita pakai istilah mungkin red ocean kali ya, persaingan yang sangat berdarah-darah seperti itu ya. Jadi Um, dan untuk pertumbuhan penjualan mobil listrik sendiri, seperti yang saya bilang tadi, sekarang tuh mungkin udah sekitar 2-3% dari pasar mobil nasional. Jadi kalau misalnya dari 100 orang mungkin 2-3 orang ada mobil listrik. Tapi sekarang tuh kenaikannya bisa dibilang cukup sedikit. Jadi nggak ada kenaikan tapi nggak terlalu signifikan. Jadi mungkin naiknya cuma mungkin berapa puluh atau berapa ratus, which is kalau misalnya kita ngeliat angka pertumbuhan itu mungkin bisa dibilang hampir nggak ada gitu ya. Dan untuk mungkin 5 tahun ke depan ya, kalau misalnya situasinya masih seperti ini, di mana daya beli belum begitu baik dan orang masih agak hati-hati buat spend pengeluarannya, mungkin biayanya besar seperti beli mobil, um, mungkin di sekitar 5-10 tahun ke depan kita tidak akan bergerak terlalu jauh dari sekarang. Oke, baik Pak. Berarti sekarang masih dilihat concern ya untuk penjualan mobil listrik juga ya. Oke. Iya. Selanjutnya, menurut Bapak, apa peran pemerintah dan industri otomotif dalam mempercepat transisi masyarakat ke kendaraan listrik? Kira-kira Bapak ada pernah dengar nggak kayak peran pemerintah itu mencoba untuk memasukkan industri otomotif yang dalam mempercepat transisi masyarakat untuk pindah cepat? Oke, jadi peran pemerintah dalam transisi energi ya, mungkin kita bisa bilang gitu, dari bensin ke listrik itu tentunya sangat besar, karena gimana pun juga mereka masyarakat sebenarnya nggak akan beli mobil listrik kalau pemerintah nggak ngasih beberapa insentif atau keringanan seperti yang sudah diterapkan ya. Jadi pajak lebih ringan, bebas biaya balik nama, PPN juga diringankan, dan bebas ganjil genap itu udah merupakan langkah atau bukti dukungan pemerintah untuk mereka yang ingin memiliki mobil listrik seperti itu. Bahkan sekarang di Taman Mini itu ada museum di mana kita bisa melihat mobil listrik itu bahannya apa aja sih, dan itu dijabarkan dengan sangat baik ya di Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa lihat. Tapi memang yang perlu disayangkan adalah pemerintah juga sebaiknya cukup konsisten dalam membuat peraturan keringanan, karena beberapa tahun yang lalu begitu ada merek Korea ingin jualan mobil listrik di sini, pemerintah bilang harus bikin mobil listriknya di sini, harus bikin pabriknya di sini. Oke, mereka penuhi itu. Dan ketika ada brand China baru bilang pengen jual mobil listrik juga, tapi belum pengen bangun pabrik, pemerintah langsung berubah sikap. Nggak apa-apa, nggak usah bikin pabrik dulu. Jadi impor aja, langsung kita kasih keringanan. Nah, jadi brand Korea yang udah bikin pabrik duluan mungkin jadi sedikit agak merasa Disadvantage. Iya gitu ya Pak. ya kecewa gitu. Ngapain gue udah capek-capek bangun pabrik di sini kalau misalnya brand itu nggak bikin pabrik tetap dari keringanan ya. Iya. Seperti itulah, mungkin peraturan kita masih agak sedikit kurang konsisten. Tapi untuk secara keberlangsungan peraturan, kira-kira Bapak ada concern juga nggak? Atau kedepannya ada yang mau dirubah sehingga pemilik mobil-mobil listrik mendapatkan disadvantage yang sebelumnya mereka belum punya? Kira-kira Bapak ada concern nggak? Kalau
untuk pemilik mobil listrik mendapatkan disadvantage ya. Um, Kalau per sekarang sih kayaknya kalau dari segi regulasi masih lebih banyak advantage ya, masih lebih banyak keuntungan buat pembeli mobil listrik seperti yang saya bilang tadi, ganjil genap, pajak dan lain-lain. Tapi kalau sekarang lagi ada sedikit perubahan di mana tidak hanya mobil apa namanya, tidak hanya mobil listrik murni, melainkan mobil hybrid katanya juga akan dapat keringanan. Hmm. Jadi lebih makin banyak ya filtrasi untuk ininya, peraturan. Oke, Ya sip. bisa dibilang begitu. Udah mau selesai ntar. Sisa 3 pertanyaan mungkin Pak. Aduh sorry ya Pak, panjang Oke oke. banget. Ya nyantai nyantai nyantai. Eh, sebagai seorang reviewer ternama Pak, kira-kira ada pesan atau rekomendasi kepada masyarakat yang masih ragu untuk beralih ke kendaraan listrik? Mungkin saya bisa kutip dalam buku saya Pak, yang saya rancang. Oke, jadi mungkin pesan buat masyarakat ya, mungkin masih ragu sama mobil listrik ya, saya nggak akan encourage buat langsung pindah atau gimana. Jadi kita tahu kalau mobil tuh di Indonesia kebutuhannya sangat tersier gitu ya. Jadi kalau memang jangan beli mobil listrik kalau misalnya buat FOMO doang atau buat ikutan tren doang, tapi belilah karena memang udah siap, rumahnya udah bisa ngecas dan mungkin udah tahu ini nggak akan dipakai jauh-jauh amat gitu, dan um, bisa siap dengan depresiasinya, boleh beli mobil listrik. Tapi kalau misalnya katakanlah rumah masih belum kuat buat ngecas dan mungkin mobil cuma satu-satunya buat segala keperluan, alangkah lebih bijaknya beli mobil listriknya nanti aja dulu, nggak apa-apa. Karena toh untungnya teknologi makin berkembang dan baterai juga makin murah. Jadi harapannya nanti waktu rezeki udah kumpul kita bisa beli mobil listrik lebih bagus lagi beberapa tahun ke depan. Untuk inovasi teknologi yang lebih better dari sekarang ya, karena soalnya ini masih baru-baru banget. Ya. Iya. Oke. Oke, pertanyaan kedua sebelum terakhir, apakah ada saran atau masukan dari Bapak terkait penelitian saya yang mungkin tentang edukasi visual mobil listrik melalui buku informatif ini, yang mungkin Bapak mau topik yang Bapak mau masukkan dalam penelitian saya, kira-kira ada nggak? Paling kalau boleh saran jangan lupa soal keamanannya. Maksudnya kalau misalnya mobil listrik tiba-tiba berasap atau terbakar, apa yang harus dilakukan, dan pentingnya punya alat pemadam darurat di dalam mobil, terutama mobil listrik, dan beberapa ini ya kayak tombol-tombol cut off emergency yang ada di mobil. Jadi biar kalau misalnya ada kondisi darurat itu publik tahu nih gimana harus antisipasinya ya. Intinya sih soal keamanannya sih, karena gimana pun juga mobil listrik tuh cara menghandle keadaan daruratnya tuh beda sama mobil biasa. Oke. Dia harus ada ini ya, pemadam sendiri Pak, jadi nggak bisa pakai apar gitu ya? Kalau pakai apar nggak padam, nggak apar yang biasa ya, maksudnya itu nggak akan padam. Harus kalau buat mobil itu bentuknya tuh base-nya kalau nggak salah bentuknya bubuk gitu ya, powder kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya. Itu baru saya dengar sih Pak. Oke, itu bener-bener baru saya dengar. Soalnya gak pernah tahu, gue pikir apar aja udah bisa. Enggak, Oke. pemadam mobil listrik itu beda. Karena cara madamin api litium itu susah. Karena terpower gitu terus ya Pak, kira-kira? Atau Kenapa, charge maaf? terus, jadi karena masih ada sumber listriknya jadi masih nyala terus gitu gimana? Iya, jadi uh, contoh kan kalau mobil listrik Tesla itu kan ada sekitar 8.000 sel baterai. Jadi misalnya satu sel kebakar, sel di dekatnya akan kepanasan terus kebakar juga, kepanasan kebakar juga, dan akan begitu sampai semuanya habis. Dan itu nggak bisa pakai air atau apar yang konvensional. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Oke. Bagaimana kira-kira menurut Bapak sebagai reviewer otomotif seperti Bapak dalam mendukung literasi teknologi kendaraan listrik di Indonesia? Kira-kira ada aksi yang Bapak mau ambil atau gimana? Untuk mendukung literasi maaf? Literasi teknologi mobil listrik. Oke, jadi untuk literasi teknologi mobil listrik terutama untuk masyarakat luas ya tentunya sangat mendukung. Tapi um, mungkin nggak harus mobil listrik. Jadi literasi untuk teknologi mobil aja nggak harus listrik, entah itu masih mesin bakar biasa atau mungkin tenaga alternatif seperti hidrogen atau mungkin tenaga hybrid, itu saya tentu akan sangat-sangat mendukung. Jadi
Mungkin kita lihat teman-teman kita di daerah sana mungkin masih pada belum tahu mobil itu apa, terus tahu-tahu malah diajarin langsung mobil listrik itu apa. Jadi um, kalau misalnya istri kayak baby step dulu, ntar di teman-teman di sana kita ajarin mereka mobil dulu, baru habis itu mobil listrik. Jadi apapun bentuk dukungan terhadap literasi kendaraan terhadap masyarakat, tentu saya dukung. Nggak harus mobil listrik, apapun akan saya support. Oke, oke. Itu pertanyaan terakhir, udah bisa menutup dalam wawancara kita, Pak. Yuk, Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kemurahan hati yuk, Bapak, terima memberikan kasih juga. pengetahuan dan wawasan, udah memberikan Ya. waktu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kira-kira saya bisa ini Pak, masukin Bapak ke honorable mention dalam buku saya, boleh ya Pak? Oh, silakan, silakan. Oke, oke, sip. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan atau selanjutnya aku mungkin langsung lihat WA ya Pak. Oke. Iya, lewat WA aja. Terima kasih banyak Pak Hilarius atau Iya, waktunya. sama-sama Mas Rian. Ya, terima kasih. Yuk, yuk, mari. Mari.